Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik semua? Baik, Bu. Tolong ketua kelas disiapkan dulu ya dan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, karena berdoa telah kita lakukan, Ibu absen dulu ya. Cantika, Hadir, Bu. Triwarda, Hadir, Bu. Febri Anggraini, Hadir, Bu. Dian Regita. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Apakah kalian semua sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap, Bu. Kita belajar, Ibu ingin kalian melihat ke bawah kolong meja kalian dan bangku kalian. Apakah masih terdapat sampah? Jika masih terdapat sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Nah, sekarang kalau kalian semua telah siap untuk belajar dan ruangan kita telah bersih, sekarang selain buku bahasa Indonesia, silahkan disingkirkan terlebih dahulu dan perhatikan baik-baik penjelasan Ibu. Ibu akan menjelaskan materi. Jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Apakah ada yang tahu apa materi kita hari ini? Saya, Bu. Dian, silahkan. Materi tentang surat, Bu. Benar, materi kita hari ini adalah mengenai surat, yaitu tepatnya surat pribadi dan surat dinas. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar apa itu surat? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Wardah silahkan. Surat adalah alat komunikasi jarak jauh. Benar ya, jawaban dari teman kalian Wardah. Jadi surat itu digunakan untuk sebagai media berkomunikasi jarak jauh secara tulis. Kalau begitu Ibu ingin bertanya, berdasarkan pengertian tersebut, apakah ada yang tahu apa tujuan adanya surat? Ya, siapa? Coba yang di Feby. Surat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jawaban Feby sudah cukup bagus ya. Surat ini digunakan sebagai media berkomunikasi seperti pengertiannya tadi yang telah disampaikan oleh Wardah. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint materi surat pribadi dan surat dinas. Silahkan disimak baik-baik dan dipahami baik-baik karena sebentar Ibu akan membagi kelompok dan kalian akan mengerjakan tugas. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada pribadi-pribadi lain dari kita sendiri. Misalnya, ketika kalian bertukar surat dengan teman kalian yang berada jauh, itu termasuk dalam surat pribadi dan bukan surat dinas. Sedangkan surat dinas ini adalah surat yang ditulis secara resmi dikeluarkan oleh pemerintahan dan lain-lain. Misalnya, surat jual beli, surat akte, surat nota, dan lain-lain. Ini adalah struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi terdiri atas yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian ada identitas penerima surat, kemudian ada salam pembuka surat, isi surat, dan salam penutup, serta identitas pengirim. Kemudian slide selanjutnya yaitu struktur surat dinas. Struktur surat dinas terdiri atas kop surat, nomor surat, tanggal pengiriman surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi, penutup, nama dan tanda tangan pendukung, serta nama dan tanda tangan penulis. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Struktur pada surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat, sedangkan surat pribadi tidak memiliki kop surat. Dan yang kedua perbedaannya yaitu adalah bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa yang formal, sedangkan bahasa yang digunakan dalam surat pribadi merupakan bahasa yang tidak formal tetapi sopan, dan ragam bahasa yang digunakan bergantung kepada penerima suratnya. Ya, slide selanjutnya yaitu mengenai contoh surat pribadi.
Contoh surat pribadi ini adalah surat dari Paskalina untuk Ibu Dewi. Ia bercerita bahwa sejak Ibu Dewi pindah ke Kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi dan semua teman-teman kelas kangen kepada Ibu Dewi. Yaitu contoh surat dinas, ini menginformasikan bahwa akan ada rapat bagi wali murid untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan sekolah. Silahkan disimak baik-baik contoh surat dinas di atas. Sebentar Ibu akan membagikan kalian sebuah surat dinas dan surat pribadi yang akan kalian diskusikan dan akan dibagi secara berkelompok. Bu, main HP, Bu. Ya, diam anak-anak. Ya, siapa itu yang main HP? Ya, sini HP-nya ya, Ibu simpan dulu. Setelah selesai pembelajaran, silahkan ke ruang guru untuk temui Ibu untuk mengambil HP-nya ya, Wardah. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, itu tadi penjelasan materi oleh Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu memberi tugas dan membagi kalian ke beberapa kelompok? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Tolong berhitung dari sisi kanan. Wardah, 1, 2, 1, 2. Oke, kalian terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi Wardah dengan Cantika dan Dian dan Feby. Ya, baik. Kalian akan mengerjakan tugas kelompok dan kalian akan mempresentasikannya. Oke. Contohnya telah kalian pegang masing-masing. Tugas kalian adalah untuk mencari struktur apa saja struktur yang terdapat dalam surat yang telah kalian baca dan Ibu bagikan tadi. Tempat surat, nomor dan tanggal surat itu kalian tuliskan kembali di dalam bukunya. Dan soal yang kedua yaitu kalian harus menuliskan kesimpulan isi dari surat yang telah Ibu bagikan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Dan kalian sebentar akan mempresentasikan, perwakilan kelompok akan mempresentasikan soal tugas yang telah Ibu berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Baik, kalau tidak ada, silahkan mengerjakan. Ibu beri waktu sebanyak 30 menit. Nah, Ibu rasa waktunya telah cukup ya, telah cukup 30 menit. Silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan pekerjaannya. Surat pribadi ini adalah surat dari Paskalino untuk Ibu Dewi. Surat pribadi ini menceritakan bahwa sejak Ibu Dewi pindah ke Bogor, rasanya kelas menjadi sepi dan semua teman kelas kangen dengan Ibu Dewi. Cukup bagus ya, kalian kelompok 1 telah menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada surat pribadi dan sudah sangat tepat jawaban-jawabannya. Kelompok 2 silahkan perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Surat ini ditulis di Jakarta 25 Juni 2019. Surat ini menginformasikan bahwa akan ada rapat dengan wali murid bagi siswa baru untuk menginformasikan peraturan sekolah. Sudah sangat tepat ya struktur surat dinas. Baik, Ibu rasa kalian semua sudah paham. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terkait pembelajaran kita hari ini? Jika tidak ada, mari kita menyimpulkan bersama-sama. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa pengertian surat pribadi dan surat dinas menurut kalian? Ibu ingin salah seorang dari kalian mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Siapa yang mau menjawab? Silahkan, Feby. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan kepada orang lain. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Feby sudah cukup bagus ya. Feby telah menjelaskan apa itu surat pribadi dan surat dinas dengan baik, dengan jawaban yang cukup bagus. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas dari segi bahasa yang digunakan? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silahkan, Dian. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa formal, sedangkan bahasa yang
pribadi adalah bukan bahasa formal. Ya benar ya, surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak formal tetapi sopan untuk didengar, serta menggunakan ragam bahasa bergantung kepada siapa yang dituju. Sedangkan surat dinas itu menggunakan bahasa yang formal karena ia merupakan surat yang dari kelembagaan resmi. Baik, kesimpulan materi kita hari ini yaitu surat pribadi dan surat dinas adalah surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai pribadi dan bukan wakil urusan resmi. Misalnya, ketika kalian bertukar surat dengan teman kalian itu termasuk surat pribadi, sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, misalnya nota, misalnya surat perjanjian, misalnya surat undangan, surat jual beli, dan lain-lain. Anak, itu tadi materi kita mengenai surat pribadi dan surat dinas. Jadi kalian telah memahami ya mengenai apa itu surat pribadi dan surat dinas, struktur-strukturnya, serta contoh surat pribadi dan surat dinas. Ibu harap materi ini dapat berguna bagi kalian dan dapat kalian pahami bukan hanya hari ini tetapi untuk hari-hari ke depannya. Baik, kalau begitu kita cukupkan saja. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.